Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qaulahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang dipilih Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan banyak-banyak menjalankan perintah-perintahnya dan banyak-banyak meninggalkan larangan-larangannya. Terutama di saat-saat fadilah seperti saat ini di bulan Ramadan, di mana Allah Ta'ala akan melipat gandakan, membanyakkan pahala-pahala dari amal-amal yang kita lakukan. Semoga Ramadan tahun ini kita termasuk hamba-hamba Ta'ala yang diampuni dosanya, diterima amalnya dan dilipat gandakan sampai yang tak terhingga. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk pada pribadi saya, tentang perjalanan hidup manusia, bahwa setiap manusia termasuk kita akan melewati, akan menjalani 4 alam. Sebagaimana dijelaskan Ta'ala ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana amatna tas'ini wa ahyatna ini. Wahai Tuhanku, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Jadi 4 alam atau 4 tahap itu terdiri dari 2 kematian dan 2 penghidupan. Diawali dengan kematian ketika kita masih berada di alam roh, ketika awal pertama kali. Kemudian disusul dengan yang kedua, yaitu penghidupan pertama, yaitu penghidupan di dunia. Kemudian nanti dilanjutkan pada alam ketiga, yaitu kematian yang kedua, yaitu di alam barzakh atau alam kubur. Dan yang terakhir adalah alam akhirat, alam untuk selama-lamanya. Dari 4 alam itu sekarang kita masuk di alam yang kedua, namanya alam dunia, yang secara bahasa artinya dekat. Jadi selama-lamanya
sak suwe-suwene wong urip ten donya niku tetap terbatas dengan ajalnya. Kemudian dijelaskan bahwa ad-dunya'u mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu mazra'ah, tempat untuk menanam. Kalau kita ya mungkin sawah atau ladang yang kita gunakan untuk menanam tanaman-tanaman padi, jagung, ketela atau yang lainnya yang nanti akan kita ketam, akan kita panen di akhirat. Kalau kita nanamnya padi, nanti ya kita panennya panen padi. Kalau nanam jagung ya panennya panen jagung. Kalau kita menanam kebaikan-kebaikan ya kita akan panen kebaikan. Kalau nanamnya keburukan ya akan panen keburukan. Kalau sawahnya ditanami satu petak, satu patok, ya nanti panennya juga satu patok. Kalau 5 patok, ya 5 patok. Nah, kalau ada orang punya sawah 10 patok, terus yang ditanami cuma 2 patok, berarti yang panen berapa patok Bapak Ibu? Panennya cuma 2 patok, bukan 10 patok. Nah, makanya kemudian di dunia ini saatnya kita bekerja, saatnya kita berkarya, saatnya kita menanam tanaman-tanaman yang besok akan kita panen di akhirat. Ibarat kita sedang di sawah, sedang di ladang, tempat untuk bekerja itu sebaiknya banyak bekerjanya apa banyak lerennya? Pundi Pak? Nek ten sawah niku akeh kerjane napa akeh lerene? Gitu. Ya sebenarnya banyak bekerjanya, bukan banyak lerennya. Maka Allah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kamu selesai mengerjakan suatu pekerjaan amal kebaikan, maka mulailah lagi dengan amal-amal yang lainnya. Selesai mulai lagi. Kenapa? Kita sedang berada di tempat kerja. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah kau berharap balasan. Jadi mari kita harus sadar bahwa tempat kita sekarang adalah tempat kerja, bukan tempat untuk istirahat, bukan tempat untuk berleha-leha. Maka mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita hidup di dunia adalah kerja. Kerjanya apa? Kerjanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau yang jadi guru, jadi dosen itu kerjaan apa? Kerjaannya mengajar di sekolah, di kampus. Kalau jadi Pak Dokter ya kerjanya di rumah sakit, jadi petani, jadi pedagang dan sebagainya. Lah kerjaan kita utama di dunia itu adalah ibadah. Sebagaimana Allah telah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Jadi orang Islam hidup di dunia 24 jam sehari semalam dalam rangka ibadah. Dan di dalam agama kita, agama Islam, ibadah tidak cuma ibadah makhluk, tidak cuma sholat, tidak cuma zikir, termasuk ibadah-ibadah muamalah. Kita makan, kita minum, tidur, ke belakang, bertetangga, berkeluarga, berteman, bekerja, semuanya harus bernilai ibadah. Lah apa bedanya ibadah dengan adat kebiasaan? Bedanya al-farqu bainal adah wal ibadah aniyat. Bedanya antara adat kebiasaan dan ibadah itu pada niatnya. Contoh,
Ada 2 orang namanya A dan B. Sama-sama tiap hari makan, minum, ke belakang, tidur dan sebagainya. Lah si A itu makannya, minumnya, tidurnya diniati dalam rangka ibadah kepada Allah. Makan makanan yang halal, tidak berlebihan, yang thayyib, pakai tangan kanan dan sebagainya. Maka apapun yang dilakukan si A akan bernilai ibadah. Sedangkan si B makan minum yang penting senang, yang penting enak, yang penting dia happy, ya tidak ngurus hal haram dan sebagainya. Maka makannya si B itu tidak termasuk ibadah. Makanya kita harus seperti si A, segala sesuatu harus diniati untuk ikhlas ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada istilah kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Sebagai orang beriman kita harus menerapkan 4 kerja tadi. Yang pertama kerja keras. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan innaka katihun ila rabbika kathan famulaki. Wahai orang-orang beriman, wahai orang manusia, sesungguhnya engkau itu pekerja keras, pekerja giat, pekerja hebat kepada Allah. Famulakih, maka kamu akan mendapati apa yang kau usahakan, apa yang kau amal, apa yang kau kerjakan. Makanya kita harus semangat, ya. Kerja itu harus semangat, ibadah harus semangat, puasa harus semangat, sholat harus semangat. Ya, apalagi nanti yang puasanya hari Sabtu, nanti malam sudah masuk tanggal berapa? Tanggal 21 gitu. Ini kan hari yang ke-20 kan. Nah, kalau yang Sabtu, maka nanti malam adalah malam ganjil pertama di akhir Ramadan. Mari kita semangat untuk beramal sebanyak-banyaknya. Manjada wajada. Barang siapa yang dia bekerja keras bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sungguhkan. Lah kalau kita bekerja tidak keras, ya tidak bersungguh-sungguh, maka tidak akan mendapatkan, atau pendapatannya ya tidak maksimal. Makanya sekali lagi pentingnya kita bekerja beramal yang semangat. Kalau ada mungkin rasa malas, ya ada rasa wegah, itu godaan setan harus dilawan, ya. Setan itu adalah musuh bukan teman. Setan itu musuh maka harus dipukul bukan dirangkul, ya. Maka sebagian doa mungkin yang mungkin bisa kita lakukan kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal kaslan. Ya Allah, aku minta lindung kepada Engkau dari kemalasan. Terus yang kedua, orang yang bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh itu akan mendapatkan petunjuk. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang dia bekerja berjuang di jalan kami Jalla Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami Allah akan menunjuki kepadanya pada jalan-jalan kami, ditunjukkan jalan-jalannya, ditunjukkan fadilah-fadilahnya, ditunjukkan manfaat-manfaatnya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah itu bersama, Allah membantu, menolong, menguatkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita cermati Bapak Ibu, orang itu kalau mengetahui sesuatu manfaat maka dia akan bersemangat. Contoh, kenapa banyak orang berolahraga?
mengeluarkan uang, maaf saja, yang suka apa tuh sepeda, namanya apa nih? Sepeda, nah, gowes gitu. Yang suka gowes, ada teman saya rumahnya di Delang tuh sepeda sampai Dieng Pak, Dieng Wonosobo, sampai sedino muput. Kenapa? Karena dia tahu manfaat, ya. Demikian yang lainnya, yang main bola, yang main voli, yang di gimnastik dan sebagainya. Kalau dia tahu bahwa dengan olahraga badannya akan sehat, maka dia usahakan. Lah demikian juga ketika kita beramal kebaikan, kita infak, kita sedekah, kita ngaji, thalabul ilmi. Kalau orang tuh tahu manfaatnya, maka dia akan semangat. Lah yang dapat memberitakan manfaat atau petunjuk adalah Allah Ta'ala. Dan Allah hanya memberikan petunjuknya kepada orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk yang akhirnya akan jadi malas. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah akan bersama, menolong, menguatkan orang-orang yang berbuat baik, meskipun secara dohirnya hitungannya itu tidak mampu, tapi Allah akan mampukan, Allah akan kuatkan bagi orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Contoh seperti sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, yang rumahnya jauh dari masjid. Tapi ketika dia tanya kepada Rasulullah, saya ini orang yang buta, rumah saya jauh dari masjid, saya nggak punya penuntut untuk ke masjid. Bolehkah saya sholatnya di rumah saja, nggak ke masjid? Kemudian Nabi kasih rusuh, ya nggak apa-apa karena kamu tidak punya penuntut. Tapi ketika dia mau pulang ditanya, apakah kamu dengar azan? Dengarlah Nabi, maka ijabailah, artinya tetap ke masjidlah karena ada banyak fadilah. Jadi meskipun matanya buta, tidak punya penuntun, tapi karena semangat Allah kuatkan dia sehingga dia tetap pergi ke masjid. Abdullah As-Sairi, seorang muslim, usia terakhir 77 tahun Bapak Ibu. Sejak usia 10 tahun dia kena penyakit dan tidak bisa berjalan. Tapi tidak menyurutkan langkahnya untuk sholat berjamaah di masjid. Selama sisa umurnya yang kurang lebih 67 tahun. Berangkat ke masjid sehari 5 kali PP itu mampu. Kenapa? Karena dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita bersemangat, insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan kuatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja yang cerdas. Mungkin kita sudah tahu bahwa Nabi bersabda, man aradad dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man araduma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan urusan dunia, maka untuk mencapai itu dibutuhkan ilmu. Pengen di dunia berhasil dalam usaha, ya belajar tentang ilmu usaha. Pengen jadi pejabat, yang juga belajar tentang ilmu jadi pejabat dan lain sebagainya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Demikian juga untuk mencapai keberhasilan di akhirat, masuk surga lepas dari neraka. Supaya mudah, maka pentingnya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keberhasilan kedua-duanya, surga dunia dan akhirat, maka keduanya juga butuh ilmu.
Yang kedua Bapak Ibu, dengan ilmu maka kerjaan kita semakin lebih efektif, lebih tepat guna, lebih efisien, lebih hemat, dan berhasil guna atau maksimal. Contoh suatu saat ketika Nabi sholat subuh selesai, kemudian Nabi keluar dari masjid. Kemudian beberapa waktu kemudian Nabi di waktu duha masuk lagi ke masjid. Di situ istri Nabi yang bernama Juwairah berkata pada Nabi, "Nabi, sejak subuh tadi sampai sekarang saya tetap berzikir di sini." Ya, kalau kita hitung seandainya 2 jam. Berzikir 2 jam, seandainya baca tasbih subhanallah atau tahlil la ilaha illallah, seandainya baca tasbih atau tahmid itu butuh waktu 1 detik. 1 menit berarti dapat 60, 1 jam dapat 3.600, 2 jam dapat 7.200 kali. Terus Nabi berkata, "Wahai Juwairiyah, zikir kamu selama 2 jam itu kalau dibandingkan dengan zikir saya yang cuma butuh waktu 2 menit, hasilnya banyak zikirku yang cuma 2 menit." Lah apa itu? Kemudian Nabi berkata, zikirnya begini caranya: subhanallah adada khalqihi, subhanallah sebilangan sebanyak makhluknya Allah. Makhluk itu apa? Ya mulai dari manusia, ditambah jin, tambah binatang, tambah tumbuhan, tambah malaikat, tambah bintang-bintang, tambah macam-macam. Kira-kira berapa jumlahnya Bapak Ibu? Jumlah manusia sekarang kurang lebih 7 miliar. Jumlah jin itu sejumlah manusia yang hidup ditambah jumlah manusia yang sudah mati. Ya. Kalau ditambahkan berapa miliar itu? Subhanallah adada khalqihi, subhanallah sebilangan makhluknya sangat-sangat banyak. Lebih dari 7.200. Subhanallah midada kalimatihi, subhanallah sepanjang kalimatnya Allah. Subhanallah zinata arsihi, subhanallah seberat arsnya Allah. Nah itu adalah lebih banyak. Jadi dengan adanya ilmu maka kerjaan kita lebih ringan, hasilnya lebih banyak. Maka dalam hal apapun juga begitu. Panjenengan atau kita ya Bapak Ibu, kalau panjenengan sholat semalam suntuk, sholat malam semalam suntuk, kira-kira kuat mboten? Kuat mboten Pak? Bar ngisak tekan subuh sholat 8 jam kados yang di Magetan itu kira-kira kuat mboten? Kuat pisan paniku. Terus yang kedua ramangkat gitu. Lah ternyata ada hadis nanti mengatakan kalau kita sholat malam entah di Ramadan entah di luar Ramadan, dalam sholat malam kita membaca 10 ayat. Contoh kita cuma karena waktunya mepet cuma witir 3 rakaat. Rakaat pertama membaca nopo kulhu. Rakaat kedua membaca apa? Falaq. Rakaat ketiga membaca apa? Anas. 4 ayat, 6 dan 5 dan 6 berarti 15 ayat. Itu dikatakan sebagai mudzakir, orang yang ingat Allah. Kalau kita mampu membaca 100 ayat, itu sama dengan sholat malam semalam suntuk. Nah kalau kita 11 rakaat dibagi 100 dibagi 11, itu kira-kira 1 rakaat cuma 10 atau 9 ayat bacanya. Al-Qur'an sudah 11 ayat. Kalau 100 ayat nanti itu sama dengan sholat malam
semalam suntuk. Nah, kira-kira bisa nggak kita sholat malam semalam suntuk? Bisa. Paling pol nanti bisa dilaksanakan kurang lebih ya setengah jam, nggak usah 8 jam. Kenapa? Berkat adanya ilmu. Sak dudukan baca Quran 30 juz mampu mboten? Lungguh langsung maca Quran 30 juz mampu mboten? Enggak mampu. Nggih. Wong 1 juz saja kadang sudah meniren, nggih. 1 juz itu kadang-kadang tak sama ya podo, karena nggak bisa bedakan, matanya sudah, maaf saja, sudah mulai lelah. Lah, kalau kita baca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai, itu adalah thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca Qul huwallahu sampai 3 berarti sama dengan baca 1 Al-Quran. Jadi dengan adanya ilmu maka kita akan bisa bekerja dengan semakin efektif, tepat guna, semakin efisien, hemat, dan semakin maksimal. Maka di dalam Islam mencari ilmu sebagai suatu kewajiban. Tolabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi orang Islam. Tidak cuma yang laki-laki tapi juga yang perempuan. Ini hari tanggal 21 nih. Hari nopo? Hari Kartini, memperingati etos belajarnya Kartini yang dari Mayong Jepara kemudian mendobrak pintu kegelapan pendidikan wanita, yang dengannya kemudian menjadi lebih terbuka sehingga wanita bisa belajar. Dan yang juga Islam juga begitu. Jadi orang Islam wanita itu juga wajib untuk mencari ilmu. Terus yang ketiga, kerja ikhlas. Saya pernah buat satu contoh Bang. Kalau 100 dibagi 10 itu dapatnya 10. Kenapa? Karena kalau 10 kali 10 sama dengan 100. Kalau 10 dibagi 5, 20. Semakin kecil pembaginya, semakin besar hasilnya. Kalau 100 dibagi 2, dapatnya 50. Kalau 1 dibagi 1, dapatnya 100. Kalau 100 dibagi 0, berapa Bapak Ibu? 100 dibagi 0, 0 berarti 0 kali 0 100 nanti. Kalau menurut Pak Mati yang dosen matematika itu sama dengan tak terhingga. Artinya apa? Artinya kalau kita semakin mengenolkan niatan-niatan dunia dan khusus untuk kenikmatan atau keikhlasan kepada Allah, maka hasilnya tidak terhingga. Jadi orang tuh kalau ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan mengganjar dengan ganjaran yang tak terhingga, tak terhitung oleh manusia. Contoh saya sering sok-sok disalahkan. Kalau bertanya, Bu, kalau beli gula itu satuannya kilo apa on Bu? Kilo apa on? Beli gula berapa on Bu? Kenapa berapa kilo? Berapa kilo? Kalau beli emas berapa on apa berapa kilo? Beli emas pinten kilo Bu? Beli wala. Wah, nyek kuwi jenenge tuku emas kok pirang kilo kaya wong sugih wae. Ya beli emas ya pakainya gram. Lah kalau satuan pahala itu bukan kilo, bukan ton, tapi kirot. Kirot itu sama dengan 1 gunung Uhud emas. Niku kirot. Sehingga Pak itu hitungnya bukan ribu, bukan juta, bukan miliar, kirot Pak. Orang takziah mensolatkan terus ikut ngubur tuh pahalanya 2 kilo, 2 gunung Uhud emas. Nek di kilo pinten gram?
Dalamnya Pak Wati kira nak dikilo pinten gram. Banyak sekali. Nah, makanya keikhlasan itulah yang akan menjadikan pahala kita sangat-sangat banyak sekali. Sekedar sholat 2 rakaat sebelum subuh yang dinamakan sholat apa? Fajar. Nabi bersabda, rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh yang wajib itu khairu minad dunya wa ma fiha, itu pahalanya besok lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Loh, kira-kira dunia dan itu kira-kira kalau dijual, Pak, berapa triliun, berapa miliar kita akan dapatkan? Sangat-sangat banyak. Itu hanya untuk upah 2 rakaat sebelum subuh, belum subuhnya. Padahal sebanyak-banyaknya pahala sholat sunnah tidak akan bisa melebihi sholat yang wajib. Berarti sholat subuh itu pahalanya jauh lebih banyak dibanding dengan sholat sunnah. Ya, itu kalau kita ikhlas. Maka mari kita ikhlaskan. Semua amalan kita hanya miliki khusus untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Jangan sampai dicampurkan dengan niatan-niatan yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintah kecuali hanya untuk beribadah dengan mengikhlaskan, memurnikan niatan ibadah ini hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh ada campuran niat yang lain. Dan nanti Allah juga begitu. Ketika sudah masuk di surga, Allah berfirman, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidaklah untuk seorang pun kenikmatan yang ada di surga akan diberikan kepada orang-orang yang beramal, orang yang sholat, yang puasa, yang haji, yang umroh, tidak akan dibalas dengan nikmat-nikmat surga. Ilam tigo awat sirobihil a'la, kecuali ketika sholat, ketika puasa, ketika haji, ketika umroh, ketika baca Quran, itu niatannya khusus untuk mencari keridhaan Allah. Lah nanti kalau kita ikhlas, insya Allah akan berikan pahala wala saufa yardu, dan sungguh engkau akan ridho, legowo dengan pahala yang doa kepada kamu. Contoh Pak Kenjeng ngapunten, kalau kita contohkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang bekerja, contohnya jadi tukang batu. Kalau di sini kira-kira berapa satu hari, Pak? 150 ya? 150. Satu pekan 6 hari kerja kurang lebih 900. Setelah kerja 6 hari, Pak tukang berangan-angan, nanti saya akan menerima upah 900. Ternyata dikasih cuma 100 juta. Kira-kira berapa? Ini uang kamu, gaji kamu 1 pekan dibuka 100 juta. Lega napa gelo? Gelo napa lega? Kudune 900.000 nampane 100 juta. Lega napa gelo? Lega. Lah nek wong 1000 gelo. Ya. Maka dengan ikhlas itu kita akan ridho kepada Allah, ridho kepada balasan dari Allah Ta'ala. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak ikhlas, yang dia dapatkan yang paling hanya untuk urusan dunia. Dulu Pak, di tempat saya ada orang mau jadi ndadekne nyalon lurah, terus ke masjid infak sedekah karpet barang, barang dadi lurah terus karpetnya dijaluk.
gitu. Itu berarti kan tidak ikhlas, gitu. Seandainya jadi lurah ya paling jadi lurah tadi, ya dapat apa bengkok itu apa sawah mungkin. Nah itu dapatin saja. Yang jelas tidak akan mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Makanya kita semuanya harus mengikhlaskan amal-amal kita hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak hanya amal ibadah ubudiyah, termasuk amal ibadah muamalah. Ibu-ibu boleh, panjenengan tuh beruntung sekali jadi orang Islam. Kenapa beruntung? Karena semua pengorbanan panjenengan di rumah dianggap sebagai jihad, amal yang banyak pahalanya. Nabi bersabda, jihadun nisa'i fi baitiha, jihadnya wanita itu di rumahnya. Isah-isah, umbah-umbah, olah-olah, resik-resik, omah gula wentah, bocah niku jihadnya seorang ibu. Tanggal hitam masuk tanggal merah, masuk tanggal hijau, masuk tanggal kuning, masuk. Gak ada hari libur. Alhamdulillah. Alhamdulillah napa inalillah? Lo kayak inalillah malah. Pakai pena tanggal 8 prai, laku tanggal 8 yang melebu. Alhamdulillah. Diniatkan yang ikhlas. Ya. Terus yang terakhir, kerja tuntas. Ada sebuah hadis yang mengisahkan adanya 3 umat. Yang pertama umat Yahudi, yang kedua umat Nasrani, dan yang ketiga adalah umat Islam. Nabi menggambarkan adanya seorang juragan dan seorang pekerja. Pak, apa Pak? Ini kerja tempat saya. Ya, ini kerjanya nih ya. Nah, terus dia bekerja sampai tengah hari. Terus dia matur, Pak, saya nggak kuat lagi untuk melanjutkan. Loh gimana, kan belum selesai? Iya, tapi saya sudah nggak kuat untuk melaksanakan. Ya sudah, terus dipanggil yang kedua. Pak, ini tolong diselesaikan kerjanya. Oh ya, siap. Ya. Kemudian bekerja sampai waktu asar, nggak kuat lagi. Pak, kenapa? Saya sudah nggak kuat. Loh ini kan sudah jam 3 kurang 1 jam. Pokoknya saya nggak kuat. Maka kemudian diganti pekerja yang ketiga. Pak, ini tolong kerjakan. Oh ya, siap. Ya. Terus dia kerja sejak asar sampai maghrib atau sampai jam 4, sampai selesai. Terus yang digaji tiga-tiganya atau orang yang ketiga atau yang bagaimana Bapak? Yang dapat gaji sinten? Pekerja semuanya ABC atau hanya yang ketiga? Yang pertama itu orang Yahudi, yang kedua orang Nasrani, yang ketiga orang Islam. Yang digaji cuma orang Islam, yang masuk surga cuma orang Islam. Kenapa? Karena dia kerja tuntas sampai batas akhir. Maka di dalam agama kita ada istilah namanya khotimah. Apa khotimah? Tutupan. Ada 2 istilah, satu husnul khotimah, satu su'ul khotimah. Ada 4 orang Bapak Ibu, ya. 1, orang pertama, orang yang sejak awal baik, iman dan beramal soleh sampai mati tetap dalam keadaan iman, yaitu contohnya Abu Bakar. Yang kedua, orang yang awalnya baik, amalnya baik, ya. Menjelang meninggal dunia malah dia kafir, ya. Contohnya apa? Contohnya Barsiso atau Barsis. Umurnya kurang lebih 200 tahun beramal kebaikan terus, akhirnya matinya dalam keadaan kafir. Orang yang ketiga, orang yang awalnya meluntah, awalnya ahli maksiat, tapi akhirnya dalam keadaan beriman. Ada orang sudah membunuh 100 orang. Kalau secara hitungan masuk neraka napa swarga 100 wong, Pak.
mata ini 100 orang, sudah banyak sekali, harusnya masuk neraka. Tapi sebelum mati dia apa? Sadar, dia bertobat, akhirnya apa? Masuk ke dalam surga. Lah yang terakhir dari awal jelek, ahli maksiat, kafir sampai meninggalkan dalam tetapkan dalam keadaan kafir. Contohnya apa? Contohnya Abu Lahab. Jadi dari 4 orang tadi, yang endingnya dalam keadaan husnul khotimah itulah yang akan masuk ke dalam surga. Sedangkan yang endingnya su'ul khotimah itu dalam keadaan orang ahli neraka. Maka salah satu doa yang seharusnya kita doakan adalah Allahumma ini asal ya Allahumma ini adalah husnul khotimah. Ya Allah, aku minta kepada kamu akhir yang baik. Kemudian contoh kita Nabi Muhammad Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang hamba Allah yang ketika dikasih tugas atau alat selalu menyempurnakan. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahun. Dan ketika memerintah kepada Ibrahim Tuhannya dengan beberapa kalimat tugas ibadah fa'atamahun, maka Ibrahim selalu menyempurnakan amalannya supaya menjadi kerja yang tuntas, tidak cuma setengah-setengah, tidak cuma kerjaan sebisanya, tapi selalu yang lebih baik. Ya, maka kita juga begitu. Monggo Bapak Ibu, sebagai pekerja yang sedang bekerja di dunia ini untuk Allah, mari kita bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan ikhlas, dan bekerja dengan tuntas. Insya Allah nanti kita akan puas di akhirat, akan mendapatkan nikmat-nikmat surga yang tiada tara. Yang jelas Nabi atau Allah Ta'ala berfirman, a'datu li ibadis sholihin mala ainan ro'at. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu kenikmatan yang mala ainun ro'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala qatar ala qalbi basar, dan belum telah terdetakkan, terpikirkan pada hati manusia. Makanya insya Allah nanti kalau kita iman sampai ayat, semoga kita bisa mencapai husnul khotimah dan pada puncak-puncak amal kebaikan, sehingga nanti surga kita akan lebih tinggi. Karena Nabi juga bersabda, wal jannatu mi'atu darajah, dan jannah surga itu ternyata ada 100 tingkat. Yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus, yang paling rendah itu tempat tidurnya 72. Jarak satu dengan yang lainnya adalah sejarak sejauh langit dan bumi. Ya, maka mumpung kita masih di dunia, mari kita gas, kita gas usaha kita supaya maksimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena sudah menjelang buka. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.